Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengadakan rapat pada siang hari ini. Tidak lupa salat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat perjuangan beliau kita dapat mengenal cahaya Islam. Oke, baik, untuk hari ini agenda rapat perdana kita yaitu kita akan membicarakan hal-hal terkait program-program MGM kita ke depannya. Dan sebelumnya mungkin apa perlu kita laporkan yang kemarin itu Pak Man dari pembentukan MGMP itu, atau langsung saja? Bisa di dulu itu Pak Ketua. Oke, jadi sebelum kita ke agenda rapat, terlebih dahulu ada beberapa hal yang bisa saya laporkan sebagai ketua terkait pembentukan MGMP kita ini ya. Jadi yang pertama, pada tanggal 28 November kemarin kita mengadakan rapat persiapan pendaftaran MGMP yang dilaksanakan di MAN 1 Lombok Timur. Dan pada hari Senin berikutnya itu tanggal 30 kita sudah membuat rekening MGMP yang merupakan salah satu syarat dari pembentukan MGMP Matematika Madrasah Aliyah ini. Dan rekening tersebut dibuat atas nama saya selaku ketua ya, Ziyad Aunillah selaku ketua. Kemudian di rekening untuk pembuatan rekening tersebut kita juga diminta persyaratan berupa ADART dan sudah kita buat. Kemudian pada hari itu juga kita sudah mendaftarkan MGMP kita ini. Dan berikutnya di tanggal 23 Desember 2020, kita sudah, saya dan sekretaris yaitu Pak Nurman juga sudah melengkapi berkas-berkas terkait pembuatan rekening MGMP kita. Sehingga untuk hal-hal terkait rekening MGMP sudah fix semua ya. Kemudian terkait stempel juga sudah kita buat. Mungkin itu aja yang bisa saya laporkan. Dan mungkin satu lagi yaitu terkait usulan dari Pak Syukron. Nah, tapi mungkin nanti saja kita bahas lebih jauh ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya selaku ketua. Kemudian untuk rapat berikutnya mungkin saya serahkan ke sekretaris saja yang memandu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak? Iya, jelas Pak Man? Udah masuk suara saya Pak. Iya, oke. Ya baik, sambil saya share anunya ini Pak Ketua. Oke. Saya share ini layar ya. Oke. Silakan. Bentar, lagi pelan-pelan dulu. Oke. Udah kelihatan layarnya? Udah. Udah kok. Desktopnya udah. Lihat. Udah ya. Oh ya. Desktop yang muncul ya. Iya. Nah. Ya maklum kita di atas gunung nih Pak Ketua. Iya. Dimaklumi. Iya. Wow. Lagi mendung juga di sini Pak Ketua. Oh gitu. Bentar dulu Pak Ketua. Jam berapa pulang di sana itu bisa? Jaringannya kayaknya. Biasa jam berapa pulang? Kalau siswa jam 2. Waalaikumsalam. Oh, kalau Pak Arya kalau minjar pulangnya jam berapa? Jam 3. Pakai minjar harus tetap minjar pulang ya? Iya. Oh gitu. Kalau kita kebetulan di MAN diwajibkan sekali minjar ya, yang satunya sunat. Kalau udah minjar pagi nggak perlu siang.
Oh, Kalau kalau nggak minjem di pagi bisa siang hari. Jadi fleksibel. Banyak. fleksibel ya. Kalau Bu Guru di mana itu? Bu Amni? Lagi di sekolah ya? Iya, lagi di sekolah, baru keluar dari kelas ini. Oh, oke. Makanya terlambat Oh, iya. gabung. Perlu perkenalan enggak saya? Soalnya kan saya kebetulan pengurus baru ini. Oh, iya. Oh, silakan. Sebenarnya kan yang di SK bukan semuanya saya, pengurus Bapak. baru sebenarnya. Kita Enggak, baru maksudnya yang di luar SK sebenarnya belum terima SK ini. Sila Bu Guru. Sebentar dulu Pak Ketua, saya Ya? izin keluar dulu ya, baru masuk lagi. Ya, ini meetingnya tidak ditutup. Bisa keluar dulu karena Dong, ini semakin ada kecil gangguan. jadinya rapatnya Bapak. Beliau Ya. bentar nanti masuk lagi. Di laptop saya. Enggak, tetap dia bisa masuk, saya sendiri yang keluar. Saya sendiri yang keluar. Oh, iya. Oke. Tetap masuk. Sementara mungkin bisa diisi dengan perkenalan. Oh iya, sila. Ayo, Bu. Ya, betul, diisi dengan perkenalan, betul. Siapa duluan yang kenalan ini? Ketua dulu, saya tidak tahu ketuanya ini, Bapak. Oh iya. Ketuanya. Oh ya, saya temannya suaminya Bu Guru ya, jelas dulu di SMA kalau nggak salah. Iya. Siapa? Ya. Temannya suami berarti. Iya, Pak Zul kan apa? Tapi enggak sekelas, cuman cuma ingat wajah aja ya. Sekarang tugas di Iya. Mansatul Motorium. Jadi CPNS sama kayak Pak Arya, PNS baru. Sama lulusnya kemarin ya. Kalau enggak salah juga kakak tingkat saya dong di kampus berarti kalau Pak Ziad, Pak Ketua. Iya, betul sekali. Iya. Kayaknya tampangnya sih kakak tingkat. Oh, gitu. Nah, dengan pelinggi siapa lagi nih Bapak Nurman ya? Iya, saya Nurman, Bu. Ibu Aulal Amni, Pak. Aulal Amni. Oke. Iya, beliau gantiin Bu Amni gitu ya? Iya. Beliau mengundurkan diri ya. Panggilnya Bu Amni saja. Saya enggak bisa share layar dulu. Oh ya, sila. Kita fokus ke rapat. Ya enggak bisa share layar karena mungkin sinyal kameranya udah bagus di atas ini ya. Belum beri Jadi kita begini saja caranya. Ya suaranya juga kurang begitu jelas. Kalau lewat WA agak kurang jelas. WA di share gitu nggak bisa? Ya. Lewat WA di share. Apanya? Filenya yang mau bisa. Ya, dikirim aja dulu ke WA mungkin. Ya karena terlalu dekat dengan suaranya Pak Ria mungkin jelas suara saya. Nah, tabrakan. Iya. Nah, bisa jadi. Ya. Teman-teman yang lain mana ini Pak Ketua? Enggak ada yang muncul. Ustaz Zofir dia izin katanya. Nah, kalau Pak Bendahara udah saya hubungi tadi cuman belum ada tanggapan ini. Mungkin lagi ada kerjaan atau gimana? Terus Bu Ida Srida, beliau ada rapat mendadak tadi. Ini apa? Untuk yang wali kelas 12 diminta kumpul di sekolah. Ya baik, kita mulai aja. Iya Pak, jadi sejujurnya saya juniornya Bapak ini dalam MGMP ini. Sama kita juga. Saya juga baru semua ini. Baru semua. Ini Pak Man aja senior. Saya paling baru Bapak. Justru kita aja ini. Apalagi Pak Kemenak ya Pak Arya. Pak Ziad sudah senior sekali kayaknya ini. Enggak juga. Ya, gimana, jadinya nanti ke depannya ya share ilmu juga sih jadinya Pak Ketua, Sekretaris. Oke, insya. Sebentar saya lewat grup untuk ini yang sudah buat itu.
program yang sudah kita buat. Oh iya. Sila bisa dilanjutin Pak Ketua rapatnya. Oh ya, ini Pak. Sudah ini sekretaris yang akan membantu, Bu Guru. Kita tunggu bentar. Ya, baik. Oh begitu. Sekretarisnya siapa Pak? Pak Norman. Sekretarisnya siapa? Pak Norman. Oh nggih. Nah. Jadi, yang simak kalau begitu. Yang simak doang nih ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP Matematika MA Kabupaten Lombok Timur, kemudian teman-teman Bapak Ibu pengurus yang lain. Jadi tadi di WA Group saya sudah share link untuk rancangan program yang pernah kami buat, yang kemarin rencananya mau untuk kelengkapan ini pendaftaran MGMP kita. Ternyata beda yang diinginkan. Tapi walaupun begitu, itu sebagai dasar kita dulu untuk membuat program-program yang valid untuk organisasi kita. Pendaftaran kayaknya pendataan anggota MGMP ya. Mungkin salah share mungkin Pak Ma? Oh, pendataan itu. Jadi saya buka pendataan anggota ini. Sebentar, saya share lewat ini. Ya. Oke, sebentar. Saya share lewat di sini aja biar dilihat. File program kerja. Sebentar kalau gitu. MGMP Kabupaten program kerja. Oke, sudah saya disconnect. Kok disconnect? Present. Wow. Enggak mau. Enggak mau di-send. Network disconnect. Iya, makanya ini di filenya saya send, saya dianggap disconnect. Yang file Word itu? Iya, file Word itu, yang dulu itu. Ini saya ada yang share. Iya. Ini saya ada yang share. Oke dah. Saya kayaknya sinyal di sini. Saya mau share dari sini. Ini enggak muncul. Oke. Iya. Ya baik, sambil kita nunggu yang di-share sama Pak Ketua tadi. Jadi dari rancangan yang pernah kita buat sementara kemarin itu, jadi itu kita anggap sebagai program mendasar ya, yang perlu kita coba buat di organisasi kita, karena kemarin coba kita padukan juga dengan usulan dari pengawas. Jadi usulan dari pengawas itu ya yang paling mendasar dulu, yang paling mendasar dan mendesak. Di antaranya itu ya ini mengenai perencanaan program pembelajaran, kemudian pelaksanaan sampai evaluasinya. Jadi itu mungkin yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama dari file itu workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Ini coba kita lihat satu-satu. Untuk workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Apakah ini Pak Ketua dan teman-teman yang lain, apakah program ini mendesak atau perlu kita
tetapkan jadi program atau bagaimana? Kira-kira pendapat, karena ini memang sudah masalah klasik kalau yang ini. Dari awal saya masuk dunia keguruan, ini terus yang dibicarakan. Ya. Nah, apakah ini urgen mau buat lagi atau bagaimana? Kalau menurut saya, walaupun tiap awal tahun, tiap saat itu saja yang dibicarakan, tapi masih juga belum kita sempurna pengetahuan kita di sana memang. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Mungkin silakan teman-teman yang lain dulu. Gimana? Pak Arya, Bu Aulani? Ayo, silakan. Kalau menurut saya sih perlu dia, apalagi kayak seperti saya kan baru-baru masuk dunia keguruan gitu. Untuk penyusunan perangkat pembelajaran itu sangat penting sekali, apalagi awal-awal semester seperti ini. Ya, jadi kalau menurut saya perlu sih. Karena ada banyak yang mungkin baru masuk seperti saya. Itu kalau menurut saya. Oke. Kalau Bu Guru gimana? Kurang lebih saya sependapat dengan Bapak Arya ya. Apalagi saya awam Pak kaitannya dengan MGMP ini, tumben saya ikut gabung ini. Ketemu sama Pak Ziad, syukur alhamdulillah ini. Jadinya saya ikut saja keputusannya ketua sama sekretaris. Jadi nanti masih awam yang Pak, masih baru. Jadi ini kita persiapkan juga untuk program kerja kita ini untuk melaksanakan MGMP yang dari Kemenak itu, Pak Ketua. Jadi dia dasar sekali kelihatannya nanti yang mau program yang dituntut kita untuk melaksanakan. Dan ini yang mendasar memang. Jadi setelah lepas dari itu baru kita buat yang keren-keren. Selepas dari yang diinginkan sama yang pokok-pokok ya. Pusat gitu. Jadi ada yang dibuat yang keren-keren Pak ya. Jadi bagaimana masuk usulan Pak kalimatnya tadi buat yang keren-keren. Iya, kalau saya sebenarnya sependapat sama Pak Man ya. Jadi kita dahulukan hal-hal yang pokok-pokok dulu. Nanti yang sifat-sifatnya pengetahuan tambahan seperti usulan Pak Sukron kemarin di grup, mungkin itu nanti kita istilahnya kayak sifatnya tambahan, mungkin nanti di belakangan saja gitu. Jadi kita fokus ke hal-hal yang pokok ya, kayak tadi yang program pertama itu workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan ini saya rasa juga sangat-sangat penting dan tadi teman-teman juga usulannya seperti itu ya, dan saya juga sangat-sangat mendukung kalau kita adakan yang pokok-pokok dulu, termasuk dengan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Gitu Pak Man. Intinya saya setuju dengan pendapatnya Pak Man. Baik, kalau begitu kita sepakat yang untuk yang pertama ya. Nah selanjutnya itu kan masih di tahapan perencanaan yang tadi, perencanaan pembelajaran. Kita masuk ke pelaksanaannya. Jadi di pelaksanaan ini kan kita berhubungan dengan action di kelas, ya. Dan ini memang jadi permasalahan umum dan ini klasik sekali memang. Dan terus terang saya sampai saat ini pribadi belum mampu sepenuhnya untuk menjadi model di depan kelas itu. Jadi ini sepertinya butuh kita sedikit pematangan di masalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini yang kemarin kita usulkan yaitu pelatihan model, metode, dan pendekatan pembelajaran matematika. Di sini lebih model pembelajaran. Jadi pelatihan, model, metode, dan pendekatan pembelajaran matematika. Jadi di sini nanti kita bisa mungkin bahasanya bisa mungkin pelatihan atau model-model matematika dan medianya boleh masuk di sini. Jadi ini di tingkat pelaksanaan pembelajaran. Oke, coba yang
yang lain, teman-teman yang lain dulu gimana? Pelatihan model dan pendekatan pembelajaran. Sebelum ke sana bisa saya nanya terlebih dahulu. Jadi kan untuk yang pertama itu ada kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran matematika. Itu apa tidak ada output yang diharapkan gitu? Iya. Output setelah melakukan workshop seperti itu. Iya. Sebelum yang kedua ini masih masuk yang pertama saya tanyakan apakah perlu ada output dari kegiatan MGMP matematika kita untuk menyetarakan perangkat pembelajaran atau seperti itu? Ya, jadi nanti memang output itu yang kita harapkan, dan itu output kita itu kita harapkan itu digunakan di seluruh madrasah di Kabupaten Lombok Timur, di MA-nya untuk pembelajaran. Jadi panduan itu maksudnya. Jadi panduan, tinggal nanti disesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Misalkan RPP yang kita buat. Yeah. Jadi itu sebagai acuan dari semua guru mata pelajaran matematika Lombok Timur SMA. Itu anunya. Kemudian dari perangkat lain itu semua jadi acuan. Sampai nanti kegiatan fisik itu juga semua menjadi acuan. Jadi workshop sunnah dan sholat yang kita lakukan hasilnya itu akan digunakan di PAS atau PAT, bisa saja itu ya, tergantung dari kebijakan, tapi maunya kita ya seperti itu. Ya, itu maksud saya ada outputnya gitu setelah kita melakukan suatu kegiatan, tidak asal ikut-ikut atau melakukan saja. Ya. Lanjut ke yang kedua terus. Oh ya, mungkin sebelum itu saya ini ya, kebetulan kok ada terngiang ini. Apa itu? Ini juga mungkin yang salah satu yang penting ya, sebelum yang kedua Pak Man. Mungkin ada baiknya saya sampaikan. Jadi ini terkait kesepakatan ini materi untuk semester genap ini untuk mensiasati, jangan-jangan nanti kita mau semester bersama terus ternyata materi yang disampaikan di kelas beda-beda itu. Apakah semester bersama lagi? Nanti kita lihat kalau semester bersama itu kan tergantung dari ketua KKN sebenarnya. Ketua KKN. Iya. Nah, misalnya biasanya ada yang pakai kurikulum darurat, ada yang pakai kurikulum yang sebelumnya. Ya, itu penting. Ya. Jadi itu bisa masuk nanti di penyusunan perangkat pembelajaran itu. Ya. Atau mungkin lebih awal dari itu. Sebaiknya lebih awal. Karena kita sudah mulai proses pembelajaran sekarang kan? Itu makanya. Nah, kalau begini Pak Ketua, kalau memang sulit kita bersama, ya, nanti kita pakai ini Google Classroom atau ini Microsoft untuk diskusi, ya, bisa tanpa Zoom, ya, bisa tanpa Zoom, misalkan sehari atau 2 hari, kita diskusikan materi itu, nanti bisa Pak Ketua nanti buat rancangannya. Itu dulu kita buat rancangannya sebagai acuan pembahasan kita, materi yang dari kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 12 ya. Nah, itu nanti rancangan itu nanti kita coba buat sebuah forum nanti di Google Classroom. Google Classroom aja lebih tetapi kalau lebih efektif ya memang di Microsoft. Oh gitu. Kalau memang efektifnya di sana. Tapi nanti kita coba kalau memang sulit nanti karena masing-masing sudah punya akun Google semua. Nanti lewat Google Classroom aja kita coba berdiskusi. Berarti yang diskusi kita aja yang pengurus itu atau kita yang pengurus ya? Semua bisa kita nanti share ke semua. Kita undang teman-teman yang lain. Oke, gitu. Anggota yang lain. Iya, bisa nanti kita kirimkan linknya untuk kita berdiskusi, ya. Karena ini khawatirnya kalau lewat Zoom kondisinya juga seperti ini banyak kendala ya. Kalau kita banyak, tentunya nanti Zoom ini akan semakin lelet dan kita karena free itu kita tidak bisa lama.
Ya, ya. Untuk sementara nanti kita pakai Google Classroom dulu, mungkin ya. Ya. Di sana kita mungkin apa ada baiknya kita ngundang ini pemangku jabatan itu, siapa pengawas kayak apa untuk perlu ya kita, sebelumnya. Berarti kalau akan ada diskusi itu berarti dia itu masuk ke kegiatannya. Iya. Ya berarti masuk di rancangan sini kan, berarti sebelum workshop penyusunan itu berarti ada diskusi materi gitu. Biar tidak terlalu jauh teman-teman, terus ternyata kan. Berarti sebentar dulu Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, mungkin lebih enaknya kita ketemu dulu ini sama semua yang ada di anggota MGMP ini, lebih enaknya. Gitu ya. Kalau saya mikirnya kalau lewat Zoom, kalau lewat Classroom mungkin kayaknya gimana gitu. Sebaiknya kita ketemu sekali saja gitu, baru kemudian program yang tadi yang awal bisa dijalankan juga, melanjutkan lagi program kedua dan seterusnya begitu. Nggak kita ketemu dulu gitu? Sebenarnya agendakan seperti itu, kita berharap bisa ketemu. Hanya saja ini lagi-lagi apa ya? Mungkin situasi dan kondisinya yang kurang memungkinkan ya. Cuaca. Satu sisi dari sisi cuaca, gitu. Kemudian satu sisi Jarak. lagi dari sama COVID ini juga. Iya. Nah, itu gitu juga sih. Ya, jadi sebenarnya kemarin sudah kita tanyakan untuk ketemu kopi darat ya, ketemu langsung, tetapi itu kopi darat. Iya, kita untuk bertemu secara langsung. Iya, kok saya kayaknya gimana gitu kalau ndak berjumpa dulu gitu dengan teman-teman, apalagi saya ini mewakili perempuan sendirian ini di rapat yang perdana ini. Nah, itulah. Jadi nanti perlu nanti kita buat jadwal Pak Ketua. Oke. Ya, kira-kira nanti ya kita lihat situasinya lah. Tapi perlu perwakilan dulu kayak. Jadi maksudnya ada satu hari kita beramah tamah begitu maksudnya Pak Ketua dan Sekretaris. Ada satu hari kita beramah tamah dengan semua anggota. Nggih. Jadi ini sejujurnya saya ini awam nih, palingan yang betul yang saya kenali cuman Pak Ziyad saja ini, dari mukanya saya kenal. Kalau yang lain sama sekali saya enggak kenal ini, serius. Udah temenan di FB kan. Iya betul. Secara pribadi saya cuma kenal Pak Ketua saja. Nah jadinya kalau seandainya bisa difasilitasi satu hari saja kita kumpul semua, kapan itu kompak bisa hadir gitu, dengan jangan ada kendala hujan atau apa gitu, bisa kumpul sekali saja. Ya. Iya, yang jadi kendala pertama ini Pak Ketua mungkin itu memang harus kita ketemu. Yang pertama yang perlu kita pikirkan, ini kan masa COVID masih, dan jumlah kita hampir 150 orang. Jadi ini yang jadi banyak sekali yang jangan-jangan ini jadi masalah nanti di kita. Jadi itu perlu izin dari Satgas, karena itu lebih dari. Jangan sampai ada klaster baru, nah ini yang Jadi untuk sementara memang kita serba salah sekarang. Kalau dari jumlah sekolahnya itu ada berapa? Itu yang kemarin yang saya di data saya itu 150 kalau tidak salah. Nah, sekolahnya saja. 150 sekolah? Kalau satu aja ada 4 atau 5 gitu dong. Nggak bisa kita. Saya lihat untuknya ini. Data rekap lembaga, udah saya rekap kemarin. Sebentar ya, untuk lebih. Iya. Misalnya kalau kita, paling abdolnya sih langsung ketemu badannya ya. Kalau virtual lagi-lagi mungkin atau minimal virtual ya. Gitu. Minimal pengurus saja begitu Pak Ketua yang ketemu gitu. Kalau masalah ya hasil rapat ini kan penyusunan program untuk kedepannya. Nah tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Sekretaris kaitannya dengan program pertama dan kedua ya yang sudah disebutkan.
Bisa, bisa. Cuman sebaiknya lebih enaknya ini sekali saja ketemu pengurus ini. Sekali saja gitu. Oke, bisa sebenarnya ini rapat ini kan kita agendakan. Kalau diagendakan itu bisa. Kalau untuk semua anggota, ini jumlah madrasah di kita, ya. Itu tadi saya bilang 150. Setelah saya buka datanya itu ternyata 163 di Lombok Timur yang MA. Itu artinya kalau masing-masing punya satu orang guru matematika itu artinya 163 orang. KKN-nya ada 4. Terus sana ya, kalau pertemuan itu maksimal 50 orang kalau nggak salah, kalau di masa COVID ini dibolehkan. Nah itu. Jadi untuk pengurus nanti bisa kita agendakan Pak Ketua pengurus. Dan sebenarnya kan awalnya agenda rapat kita kan langsung kemarin ya, hari Kamis kemarin ya. Iya. Awalnya kan kita agenda rapat bukan secara virtual ini kan, cuman lagi-lagi karena yang pertama kendala cuaca kemarin, jadinya kita alihkan ke sini gitu. Iya. Jadi bagaimana Pak Ketua? Kita lanjut dulu untuk program, nanti setelah itu setelah kita bertemu langsung kita matangkan. Nah, apakah kira-kira menurut langsung saja kalau gitu, teman-teman ini apa berempat ini cukup mewakili atau gimana kira-kira? Nah, ya itulah. Yang biasanya kalaupun kita jadikan berempat. Pengurus intinya berapa? Kita 12. 8 kayaknya. 8 kayaknya. 8. Yang 8. Oh, kalau dari 8 ini sudah setengahnya, berarti bisa diambil jadi suatu keputusan rapat kalau begitu. Jadi kalau SK itu ini ya Pak Ketua, memang yang di itu kita 8. Begitu kita kirim pendaftaran itu kemarin, itu kita diminta dari pusat itu untuk melengkapi lagi, sehingga saya buat dia menjadi 15 orang. Yang itu kemarin pernah saya minta persetujuan di Pak Ketua itu kan. Oh gitu ya. Iya, 15 gitu. orang. Beberapa tambahannya siapa aja? Bentar ya. Dan ini juga Bu Guru, ya teman-teman, kita belum saling tahu juga sama pengurus yang lain, ini tuh masalahnya. Nah itu dia makanya maksud saya Pak Ketua, biasanya enggak bisa kita jalan ini kompak seterusnya kalau belum sempat ketemu sekali saja dengan pengurus-pengurus intinya terutama ini. Betul. Cuman lagi-lagi untuk rapat hari ini sebenarnya sah-sah saja untuk penyusunan program. Ya jadi PR saya sebagai ketua ini. Mungkin kalau memang pengurus intinya tadi katanya 8 orang apa 15 orang? Enggak. Yang kita masukkan kemarin di usulan itu anggota itu. Sorry, bukan anunya. Anggota yang sama pengurusnya ya. 15. Jadi berarti yang pengurus 8 ya, 8 orang. Yang ya. Jadi kita bagaimana kalau berarti kita yang hadir hari ini 4. Karena ini juga kan tiba-tiba ada yang pengurus yang lain, tiba-tiba ada Bu Sri Hida, tiba-tiba ada rapat tadi di sekolah. Jadi tidak bisa gabung. Sebelumnya beliau sudah bilang siap untuk ikut rapat sama kita, cuman karena ada panggilan mendadak tadi jadi tidak bisa ikut. Ya mungkin jadi PR saya juga sebagai ketua, mungkin pendekatannya harus lebih lagi ke teman-teman ini. Seperti yang sudah saya bilang kemarin Pak Ketua, ini memang tantangan pertama kita. Ini memang masalah pertama yang harus kita pecahkan, yang kita temukan di organisasi kita ini. Bagaimana untuk bisa kita berkumpul, terutama paling tidak dulu. Nah setelah itu kalau sudah pengurus nanti enak. Kalau masalah kegiatan selanjutnya surat saja. Gitu. Oke.
Oke, bagaimana? Gimana nih? Ya, gimana Pak? Bagaimana selanjutnya? Bisa kita kalau memang ini mewakili, karena kalau kita saling tunggu-tunggu terus nanti takutnya nggak jadi terus, jadi molor anunya kita nanti, persiapan kita jadinya enggak mundur-mundur terus jadinya. Kalau memang dengan berempat ini bisa Pak Ketua. Ya kita lanjut saja. Bisa sebenarnya rapat ini diselesaikan saja, kaitannya dengan penyusunan program itu dilanjutkan sudah Pak Ketua. Cuman maksud saya tadi itu setelah pertemuan rapat virtual hari ini gitu, setelah kita putuskan untuk program-program, kalau bisa diagendakan ketemu sekali saja, kemudian dikupas lagi program yang sudah kita susun berempat ini gitu, dengan anggota yang lain untuk pengurus intinya maksud saya. Ya, siap. Usul yang bagus ini. Oke lah. Ya, baik Pak Ketua, kita lanjut ya. Tapi sebelum itu, begini Pak Ketua, waktu tinggal 1,5 menit, saya tutup lagi, masuk lagi. Dengan link yang tadi tetap. Karena sudah 40 menit ini. Sila. Jadi, dengan kondisi ini, jadi ini dulu. Nanti ke depannya kita pikirkan kalau Zoom lewat ini. Kalau itu ya jadi, ya. Kan namanya juga baru pengalaman pertama. Ya, silapan Mas. Bang Zoom kita dikasih waktu 40 menit untuk free-nya. Okay. Sebentar saya tutup dulu, baru kita masuk lagi ya. Atau Pak Sekretaris? Ya. Gimana? Pak Sekretaris. Ya. Bisa solusi kalau memang nanti ada tahap kedua untuk rapat Zoom-nya hari ini, bisa enggak dikasih saya waktu 15 menit nyampe rumah saja. Saya lanjutkan di rumah. Oke, bisa. Bisa Pak Ibu. Oh iya, silakan. Ya, bisa kalau saya. Soalnya Tiang masih di sekolah terus. Sendiri. Oh iya. Tiang masih di sekolah, kemudian sudah sendiri ini di sekolah. Nggak enak. Iya. Sila Bu Guru, sila. Ya. Saya lanjutkan di rumah. Insya Allah 5 menit nyampe, tapi saya janjinya 15 menit aja. Oh iya. Sampai selongnya 5 menit, nah nyampe belum buka pintunya langsung saya online langsung gitu. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Memang ini bolehkah seperti itu? Tantangan rapat. Iya. Iya. Iya, karena 40 menit yang kedua saya repot lagi ini. Iya. Tapi insya Allah mewakili ya. Iya, enggak apa-apa lah. Kita lanjut aja Pak Ketua, nanti nanti kan begini, nanti kan ini kita share ke teman-teman. Nanti kita share ke grup rekaman ini, sehingga nanti itu bisa jadi pembicaraan hangat lagi nanti di grup kan. Ya, kita lanjut aja. Tadi kan program yang pertama penyusunan perangkat pembelajaran sudah kita sepakat ya. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan untuk pemantapan di pelaksanaan pembelajaran, masalah model, metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran matematika. Nah itu. Ini sebenarnya kalau besok Pak Ketua, kalau memang ada jadi program yang dari Kemenang Pusat itu, ini bisa jadi di satu kegiatan tempatnya. Kegiatan ini bisa menjadi di satu kegiatan. Jadi ini mata-mata programnya saja. Jadi besok di MGMP yang dari pusat itu bisa mencakup dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program itu yang akan kita laksanakan. Jadi nanti bisa kita masukkan mungkin nanti model pembelajaran saja dulu di kegiatan itu, tapi kita buat lengkap model, terus metode sama pendekatan. Seperti apa ya di pembelajaran matematikanya. Jadi ini sepertinya ini memang harus. Iya, yang urgent yang ini pokok dari tugas kita sehari-hari. Ya. Begitu. Pelatihan model,
terus pendekatan, metode ya, pelatihan model, metode, dan pendekatan pembelajaran matematika. Oke. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga langsung kita ke evaluasinya. Evaluasi. Oh, iya. Oke. Jadi nanti di sana workshop penulisan kisi-kisi soal, penyusunan soal, dan penilaian pembelajaran. Oke. Jadi ini sepertinya ini memang harus tidak perlu kita bicarakan terlalu jauh kalau yang ini. Oke. Betul. Wajib. Jadi memang tugas pokok kita yang ini ya. Iya. Program yang ketiga ini adalah penyusunan kisi-kisi. Jadi nanti pertama di penyusunan kisi-kisi ini kan kita butuhkan narasumber dari pengawas. Bagaimana cara kita membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Yang pertama, setelah penyusunan kisi-kisi, nanti dia masuk ke penyusunan soal. Evaluasi. Nah, penyusunan soal. Kemudian setelah itu perlu nanti di penilaian itu kita akan membahas nanti di sana sistem penilaian yang berlaku di K13 ini. Ini memang banyak sekali di sini. Pertama di penyusunan kisi-kisi itu kan kisi-kisi yang biasa, yang level L1, L2, L3 ya. Yang K3 itu yang masuk hot sudah di sana. Itu. Kemudian nanti soalnya juga begitu, dari kisi-kisi itu bagaimana kita membuat soal level L1, L2, dan L3. Nah setelah itu baru kalau di sistem penilaian itu dia punya petunjuk khusus itu memang Pak Ketua. Dia punya petunjuk khusus itu dari penetapan KKM. Di sana ada, terus bagaimana cara kita mengolah nilai, terus menentukan kriteria A, B, C, D itu, terus membuat deskripsi baik itu pengetahuan, keterampilan, sama ini yang KI1, KI2 yang kompetensi sikap dan spiritual, dan kompetensi sosial itu yang harus kita perjelas perdalam di sana nanti. Nah, itu yang program yang pokok dari tugas pokok kita, Pak. Perencanaan, action sama evaluasi ya. Evaluasi. Nah, sekarang selanjutnya ini kalau program yang 3 ini itu bisa langsung kita adopsi masuk nanti di kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pusat itu, MGMP yang di pusat. Dan itu kita tidak banyak berpikir lagi masalah dana kan, karena insya Allah itu ada dana yang kita akan diberikan. Nah, kalaupun nanti ini tidak maksimal hasilnya di MGMP yang dilaksanakan dari pusat itu, karena itu kita terbatas dengan waktu, ya. Ini bisa saja kita ulang-ulang nanti sesuai kebutuhan program yang 3 ini. Sampai benar kita teman-teman guru matematika di Lombok Timur benar-benar matang. Sehingga mungkin saja nanti di pertemuan pertama di MGMP yang dilaksanakan dari pusat itu kita libatkan narasumber yang kompeten. Ya. Jadi bentar dulu dia masuk Ibu yang dari Ibu. Kemudian selanjutnya untuk musyawarah ini bisa saja berulang-ulang kita lakukan sesuai kesepakatan nanti. Yang selanjutnya mungkin kita lebih nanti ke tutor sebaya saja. Kita teman-teman yang senior di pengurus nanti yang lebih mendampingi teman-teman yang kira-kira masih kesulitan misalnya. Mungkin itu yang ini untuk kegiatan. Nah kalau kita sudah sepakati, Assalamualaikum Bu Ida, selamat bergabung Bu Ida. Waalaikumsalam, maaf baru selesai rapat ini. Jadi tadi sudah kita bahas Bu Ida program
rancangan kita itu dari program persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, ya, yaitu tentu isinya nanti dari penyusunan pertama ini dulu yang tadi penetapan batasan pembelajaran yang pertama. Kita harus sepakati dulu batasan-batasan pembelajaran dari kelas 10, 11, 12, baik itu matematika wajib maupun minat. Itu yang harus dibuat. Kemudian nanti kita akan laksanakan workshop untuk pelaksanaan persiapan pembelajaran seperti penyusunan perangkat. Kemudian untuk di pelaksanaan pembelajaran kita akan buat pelatihan model, metode dan pendekatan pembelajaran matematika. Ya. Kemudian yang terakhir untuk evaluasi, nanti kita akan buat workshop untuk penyusunan visi-visi, penyusunan soal dan penilaian pembelajaran, penilaian pembelajaran. Itu intinya. Nah setelah itu baru kita coba pikirkan program aksesorisnya Pak Ketua. Oh iya. Ini salah satunya yang Pak Sukron kemarin. Baru kita akan coba pikirkan program aksesoris, program tambahan kita untuk pengembangan keprofesian kita. Ya. Baru bisa kita adopsi itu usulan dari Pak Sukron itu. Itu mungkin kalau menurut saya itu bisa kita lakukan setelah kegiatan MGMP yang dari pusat. Karena paling tidak kita sudah punya data stimulan dulu di sana. Yang paling tidak mungkin ada sisa anggaran itu masih bisa kita jadikan modal awal untuk kegiatan itu. Itu maksud saya. Bagaimana kira-kira seperti itu Pak Ketua, Bu Ida? Insya Allah. Arya? Insya Allah. Kalau saya Insya Allah paket. Mungkin jadi itu kita adopsi program itu, tapi setelah ini, setelah kegiatan MGMP yang dari pusat. Iya, Pak. Jadi itu kemarin apa itu penelitian sama apa itu yang diusahakan Pak Ketua? Penelitian tindakan kelas ya? Bukan kayaknya penelitian pembelajaran. Ya mungkin semacam penelitian itu. Pembelajaran ya? Mana dia? Penelitian dan pembelajaran matematika bahasanya tuh. Oh iya bisa nanti. Penelitian dan pembelajaran matematika. Ya itu nanti kalau menurut saya sih Pak Ketua itu kita coba garap program itu setelah ini. Setelah yang pokok. Kegiatan MGMP pokok yang dari pusat. Ya. Oke. Insyaallah setuju kalau sih di akhir tahun kan. Di pertengahan tahun atau apa ini kan. Ya. Oke, Bang. Terus kira-kira program tambahan yang lain? Yang menurut dari Pak Zian atau Pak Arya? Perlu olimpiade? Olimpiade? Nah, itu ya mungkin salah satunya itu cuman apa mungkin enggak terlalu urgen mungkin kalau itu mungkin dulu ya. Oke. Atau begini. Atau mungkin Bu Ida mungkin online itu yang perlu sekarang. Kalau menurut saya tambahannya latihan pembuatan kelas online. Ya. Pembelajaran online. Nah itu. Kalau kita adopsi judul latihan kemarin ketua yang dari Yusuf itu mungkin saja optimalisasi penggunaan bisa saja G Suite atau UPIS 365 untuk pembelajaran matematika di abad 21. Kalau kita adopsi yang bisa itu. Kalau kita adopsi judul yang kemarin, pelatihan yang kemarin, Pak Ketua. Oke, bisa. Bisa usul? Gimana Bu Ida? Ayo, sila. Iya bisa kok Bu Ida. Yang pertama, kapan kita ketemuan ini sama teman-teman ini? Nah, ini. Terus yang kedua,
Sama. Pertanyaan yang tadi dari pertama, Bida. Itu terus Bida. Yang kedua, yang kedua, saya lihat programnya itu sangat bagus gitu ya, sangat-sangat bagus gitu kan. Akan tetapi mungkin ya mudah-mudahan terlaksana gitu. Karena kalau pelatihan itu kan butuh dana gitu kan, butuh dana. Nanti mungkin kalau udah keluar SK pengurus kita bisa kirim proposal gitu kan ada di Kemenak itu proposal MGMP setiap tahun tuh ada untuk ke pusat itu. Nanti mungkin itu bisa. Mungkin itu bisa dijelaskan sama Pak Ketua, Bu Ida. Oh ya. Terus yang kedua itu masalah ini iuran itu gimana besok mungkin atau besok pas kita ketemu ya sama teman-teman gitu ya. Sepertinya iya. Ya, kayak mungkin kita fokus ke ini dulu, Prof. Satu-satu mungkin kalau nanti takutnya enggak selesai ya. Apa enggak sebaiknya kita fokus ke program dulu. Ya. Mungkin nanti kalau yang lain mungkin kita bisa ketemu langsung sama teman-teman untuk membicarakan. Oh iya. Ya boleh. Terkait program mungkin ada usulan dari Bu Ida gimana? Yang tadi itu kita lanjut Pak. Sudah sangat banyak kayaknya programnya. Yang sudah saya siap punya akunnya, yang Microsoft. Kalau G Suite belum siap. Ya mungkin agak terganggu suara saya, ada azan di musola, Pak Ketua. Iya. Tapi insya Allah cukup jelas kok. Cukup jelas suaranya Pak. Tapi kayaknya yang paling perlu itu ini. Yang apa namanya GeoGebra itu Pak Nurman kita butuh. Oke. GeoGebra. Ya. Latihan. Kita udah punya aplikasinya tapi nggak bisa jalanin. Coba pemanfaatan GeoGebra di pembelajaran matematika. Kita buat judulnya Dimensi seperti 3. Itu. Dimensi 3 program linier. Ya pokoknya di persamaan kuadrat. Nanti kita akan adopsi dari materi kelas 10 sampai 12 tentunya. Secara umum. Oh iya. Ya, intinya biar program yang paling saya tunggu. Kalau judulnya seperti ini kira-kira Pak Ketua, optimalisasi penggunaan GeoGebra di pembelajaran matematika. Ya, bagus. Oh iya. Iya, sepakat. Bagus. Optimalisasi penggunaan kepala itu. Aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Iya. Nih. Nah, itu kemudian untuk program yang tadi Pak Ketua untuk yang kelas online, yang daring, sepertinya kalau saya siapnya di Microsoft untuk sementara, untuk akun Microsoft. Kalau Google sampai saat ini saya masih kendala untuk aktivasi akunnya karena agak sulit sepertinya. Saya belum berhasil sampai sekarang udah hampir bulan ini. Nah, kalau sebenarnya kita Microsoft, saya sudah siap untuk memfasilitasi karena kami kan di MAN 2 untuk akun guru diberikan 500.000 user. 500.000 user, sementara kami cuma 35 orang. Jadi banyak akun yang kosong. Jadi mungkin saja nanti bisa saya beritahu ke pengelola ini. Kami di MGMP Matematika mau minjem. Iya. Bagus tuh Pak, bagus Pak. Jadi nanti itu juga bisa kita gunakan nanti setelah ini GeoGebra mungkin ini pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran matematika di abad 21. Oh iya, bisa. Mbak saya tulis pemanfaatan Office 365 untuk pembelajaran abad 21. Matematika. Ya. Pembelajaran matematika abad 21. Itu sudah banyak deh kayaknya. Sepertinya kita sampai itu dulu Pak Ketua.
program kita sebagai modal jangan dihabiskan di tahun ini. Ya mungkin nanti dari program yang kita buat awal ini nanti di inti pecahan-pecahan di dalam mungkin ada yang perlu dimatangkan lagi, lebih tahu lagi. Misalkan geodata, ya mungkin saja tidak bisa dibahas semuanya. Mungkin saja nanti sebatas aplikasi sederhananya dulu mungkin. Karena dasar-dasar itu mungkin saja untuk mengoperasikan dasar saja dulu. Mungkin nanti. Sementara untuk GeoGebra itu juga bisa dibuat sebagai media pembelajaran. Itu lebih hampir seperti web kelihatannya dia. Dan itu juga bisa untuk evaluasi. Ya, bisa untuk evaluasi dia itu. Jadi nanti mungkin itu tidak bisa sekali. Sekali lagi program-program yang kita buat baik yang pokok maupun yang tambahan ini sepertinya itu tidak bisa sekali jalan program itu. Itu mungkin pengulangan, mungkin nanti butuh pemantapan. Apa istilahnya kalau di kurikulum itu? Penguatan. Setelah kita yang utama, kita buat penguatan. Jadi nanti bisa saja penguatan penyusunan perencanaan pembelajaran, penguatan penyusunan soal, kisi-kisi, dan lain-lain. Jadi itu artinya teman-teman kita sudah punya kemampuan dasar, sudah punya kemampuan untuk itu, tinggal memantapkan, tinggal update. Mungkin saja update dengan aturan-aturan yang terbaru. Gitu. Nah ini untuk yang anggota Pak Ketua. Ya. Kemudian program khusus untuk kita pengurus. Ya. Mungkin kalau usul saya, kita lengkapi dulu administrasi kita di pengurus. Ini target kita yang pertama. Seperti mungkin kita buat kontak dulu, baik itu email, ya kita harus lengkapi email. Dan website gitu. Blog. Ya. Jadi supaya nggak di Facebook tapi di website aja. Di website. Atau paling nggak blogspot gitu kan? Iya, paling tidak sederhana dulu blogspot. Blogspot. Kalau saya Pak Ketua, nanti kan itu lumayan besar lah itu kan. Sambil menjawab pertanyaan tadi, lumayan besar itu anggaran yang kita dapat di MGNT pusat itu 30 juta. Untuk 2021 kita ada 30 juta. Untuk 2022 tidak ada. Nah itu kita mandiri di 2022. Kalau MGNT jalan 2022, di 2022 kita bisa kita dana lagi 30 juta lagi. Ini skenario dari yang kemarin yang kita usul ke pusat itu. Jadi harapan saya dari yang pertama itu paling tidak bisa mendukung nasional organisasi kita juga. Misalkan, taruhlah kita buat weblog sederhana dulu, ya. Kemudian nanti mungkin bisa kita buat yang lebih paten, yang domainnya edu atau domainnya untuk pendidikan, gitu kan. Tapi itu yang penting ada weblog kita dulu, walaupun hanya di Blogspot atau di nanti publikasi kita lewat sana, nanti di WA bisa hanya sebatas ini, sebatas diskusi biasa. Nanti publikasi kita baik itu hasil MGNT kita dalam bentuk batasan pelajaran, perangkat pembelajaran atau kisi-kisi dan yang lain-lain, itu kita bisa masukkan di weblog kita. Nanti itu yang dikunjungi oleh teman-teman. Ya. Itu mungkin program pertama kita. Kemudian ini ADART logo itu Pak Ketua. Ya itu. Mengenai logo itu saya yang buat dan sudah saya serahkan ke Pak Ziad. Cuman ada perbaikan, tapi belum saya sih.
Saya edit logonya sedikit. Ya, bila perlu sekalian dengan filosofinya kalau ada. Sudah kan ya Pak Ketua? Ada langsung filosofi. Udah. Biasa ini. Luar biasa Pak Arya ini. Sederhana sih. Supaya kita langsung kita bisa lengkapi ADART kita Pak Ketua. Sehingga nanti kalau ada weblog itu nanti bisa kita share dulu di sana. ADART kita. Oh iya. Oke. Ya. Walaupun sebenarnya oh iya, tambahan Pak Ketua anunya. Oh ya, ini program udah habis waktunya. Oh enggak, masih. Masih belum ada peringatan. Untuk program ini musyawarah untuk penetapan ADART itu kira-kira kita butuh satu acara enggak gitu untuk pembahasan langsung aja pas pertemuan pertama nggak usah berbelit-belit lah, langsung ADART yang di pengurus ya Bida ya. Iya. Kalau yang di anggota terlalu lama. Maksud Pak Man mungkin yang di anggota ya? Ya. Kalau saya sih di anggota, maksud saya. Oh, di anggota. Kalau dia ya sekalian besok dia itu kita masukkan ajarannya Pak Ketua di MGMP pusat itu supaya enggak kita terlalu ini loh. Mungkin saja walaupun tidak masuk di program inti di MGMP yang dari pusat, tapi nanti kita selipkan itu pembahasan ADART di teman-teman. Biar kita tidak terlalu banyak beban di pembiayaan maksud saya. Oke. Kalau sekarang kita kumpulkan teman-teman, masih kita berpikir biaya dari mana dulu. Nah, itu dia. Nah, itu ya nggak mungkin ada konsumsi segala macam ya. Pasti ada. Karena kan sekarang kita mau narik biaya ke anggota. Orang kita belum sepakat. Dari pengurus dulu. Dulu sama-sama 50. Atau sama-sama 100. Cukup juga kalau sama-sama 50 ya. Iya begini, jangan kalau itu jangan. Banyak yang datang nanti, sedikit. Tapi untuk wanti-wanti kalau Ida, sepertinya tidak cukup kalau pengurus sama-sama 50.000, sama-sama 100 pun tidak cukup karena apa? Kita lihat dari madrasah di Lombok Timur ada 163 Bu Ida. Madrasah saja. Tapi biasanya datang itu sedikit. Jangan kita berharap sedikit. Orang berharap mau semua gitu. 163 kali 2 sudah. Wah. Atau gini aja. Sama-sama urunan 200.000 juga tidak cukup. Maksud saya itu pertemuan pertama hanya air minum, tidak apa-apa sebenarnya. Tidak pakai snack, hanya air minum boleh lah. Yang penting kita bertemu aja maunya teman-teman ya, itu. Kalau pengurus tidak masalah Bu Ida, kita bisa urunan kalau pengurus. Ya. Tapi kalau anggota, ntar dulu kita cari momennya dulu. Jangan hanya sebatas kita ngumpul begitu saja. Iya sih, harus bicarakan. Harus ada yang kita bicarakan. Ya sepertinya yang pas. Sekitar bulan Maret kok enggak lama kok. Sekitar bulan Maret insya Allah program yang di pusat itu sudah mulai dijalankan kok. Ya, enggak lama. Jadi seperti itu Pak Ketua mungkin. Ya. Terus berarti mungkin ada masukan dari PTK sama apalagi mungkin ada yang publikasinya gimana? Untuk workshop PTK sama publikasi sama pembuatan media yang 456 diganti. Rencana kegiatan yang di program kerja ini yang nomor 456 itu diganti atau ditetapkan? Ditetapkan yang tadi. 456. Terus untuk yang kelas online, terus geografi ini kan sudah. Yang pertama kalau GeoGebra kan di sana optimalisasi penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah ini Mas saya, yang 4 itu kan workshop pembuatan media pembelajaran matematika. Setelah yang itu media.
tahan dulu lah itu untuk nanti kita lihat. Yang di code itu yang keempat workshop pembuatan media pembelajaran matematika berbasis TIK. Berbasis TIK. Ya. Atau kita adopsi itu. Kalau menurut saya sih sebaiknya kita adopsi yang online itu aja. Kita butuh itu sekarang. Iya, kita adopsi itu ya Pak Ketua. Ya, ya. Yang di rancangan yang dulu. Itu ada yang di keempat itu pembuatan media pembelajaran matematika basis TIK. Jelas caranya Pak Man, coba diulang. Workshop pembuatan media pembelajaran matematika berbasis TIK. Oh iya, iya. Ya, kita. Bisa Pak Man, bisa. Iya, itu kemarin adopsi. Pak Arya, kenapa? Sertifikat udah ada? Apa Bu Ida enggak jelas? Enggak jelas? Sertifikat Pak Arya sudah sampai ya? Baru saya Oh, ingat. sudah. Oh, Sudah iya, kok. ya. Penilaian itu sudah. Saya belum dapat. Kalau kemarin Pak Arya dapat sananya, mana punya saya, Wanda? Masih di Kemendak mungkin. Nah, sendirian saya nggak ikut berarti. Kita lanjut, Pak Ketua ya. Okay. Jadi itu bisa kayaknya kita adopsi. Kemudian workshop penelitian tindakan kelas itu kayaknya sudah masuk di usulan yang dari grup itu. Yang masuk juga kalau penelitian tindakan kelas. Iya, iya. Nanti begini, workshop pembuatan media pembelajaran ini itu bisa dia nyatu di ini optimalisasi 365 itu. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Betul. Bisa. Sangat bisa. Nanti bisa. Ya bisa itu. Diganti namanya atau tetap media pembelajaran matematika berbasis TIK atau kayak yang tadi? Office 365 itu. Atau bagaimana supaya dia ada atau mungkin media pembelajaran berbasis TIK itu maksudnya Office 365 itu atau gimana? Beda sebenarnya. Beda kan? Iya. Kalau Office mau dispesifikkan berarti online. Iya, kelas online dia kan di masa proses pembelajarannya. Ya. Oh iya, saya mau nanya dong sama rekan-rekan guru yang di MAN 1. Gimana? Kan ketika masa pandemi ini kan menggunakan apa namanya tuh? Yang pakai dari Kemenak itu. E-learning. Ya, e-learning dari Kemenak. Itu gimana dia ada kendala atau masalah gitu ketika menggunakan e-learning Kemenak itu? Kalau saya pribadi sih jarang waktu itu Pak Arya. Nah, mungkin Bu Ida yang. Kalau saya lebih banyak lewat WA. No. Paling itu apa ya? Lebih banyak kita pakai absen. Kalau bisa juga lewat sana. Kalau bisa kita setarakan gitu kan, misalkan pakai Office 365 semuanya diajar terus servernya bagus. Kan bisa jadi alternatif juga di 365 itu. Cuman kalau yang di MAN 1 memang kita diminta memaksimalkan e-learning itu. E-learning. Iya, jadi yang lain itu sifatnya tambahan gitu. Jadi yang pokoknya itu pakai e-learning itu dulu. Makanya mungkin nanti kalau Kemenak itu di sekolah masing-masing nanti itu. Nanti di MGMP kita kasih pengetahuan tambahan buat e-learning dengan Office 365 dengan Microsoft Teams gitu kan. Jadi ada pilihan. Ada pilihan. Bisa. Toh juga bisa gratis kok di Kemenak itu nggak bisa. Bayar deh. Iya. Oh, saya kira udah masuk di sekolah itu. Kalau aplikasinya memang udah gratis dari pemerintah. Oh. Enggak maksudnya. Iya. Kuotanya tetap nggak bisa. Tetap gratis. Dia kalau kuota itu udah masalahnya juga di sini kendalanya. Kuota. Cuman itu memang kalau sinyal.
itulah di satu sisi kita mau mau semaksimal mungkin di pembelajaran online ini, tapi lagi-lagi itu kendalanya kuota, terus itu sudah kuota, terus sinyal. Makanya jadinya serba salah jadinya. Jadi tidak bisa, Bang. Apalagi kan siswa ini terlalu banyak anunya sih. Ya intinya kompleks kendalanya kalau di pembelajaran online ini. Online, benar. Jadi anak apalagi teman-teman di Madura kendala sinyal juga di sana. Apalagi di sini. Iya. Dia mendung aja udah nggak ada sinyal. Ya oke lah, itu nanti bisa kita itu ya, kalau e-learning Kemenak itu memang kalau saya pribadi memang masih perlu perbaikan, Bang. Walaupun tidak pernah pakai, tetapi memang itu. Jadi nanti kita berikan pengetahuan tambahan dari Office 365 lah, dengan menggunakan Microsoft Teams. Justru di sana kita bisa Zoom, kita bisa meeting tanpa terbatas waktu. Ini aja waktu kita tinggal 5,5 menit, Ketua. Yang dari 40 yang part kedua, rapat kita yang part kedua. Jadi nanti kita tambahkan saja di sana nanti pembuatan media pembelajaran berbasis TIK itu. Tidak usah kita campur dengan Office 365. Jadi di sana kita adopsi yang program kita yang usulan yang keempat, workshop pembuatan media pembelajaran matematika berbasis TIK. Nanti kalau workshop penelitian tindakan kelas sama publikasi ilmiah itu sudah masuk di rencana yang ini, yang diusulkan oleh teman-teman di grup. Oh gitu, ya. Yang dari Pak Yon kemarin itu? Iya, itu sudah masuk di sana penelitian PTK sama publikasi ilmiah ya. Kayaknya sudah masuk sana. Kalau menurut saya bagus saja kalau PTK ini sama publikasi ilmiah, kan seakan-akan itu langsung penerapan dari workshop yang sudah 1-4 itu kan. Iya. Jadi setelah ikut workshop 1 penyusunan media, membuat penyusunan pembelajaran, perangkat pembelajaran, model, penulisan kisi-kisi, yang keempat itu kayak langsung kita sendiri yang action. Yang kelima maksudnya PTK sama publikasi ilmiah. Ya baik Pak, kalau begitu sepertinya itu program yang perlu dulu untuk sementara Pak Ketua, ya, yang sudah kita bicarakan tadi. Mengingat mungkin disebutkan dari awal sampai akhir mungkin. Ya baik, saya sebutkan dari awal karena waktu kita tinggal 4 menit. Pertama, hasil rapat kita mengenai program kerja kita. Yang pertama, program untuk intern pengurus. Ya. Yang pertama, melengkapi semua administrasi organisasi. Yang kedua, membuat kontak organisasi dalam bentuk ini baik. Kemudian yang ketiga, melengkapi administrasi yang lain seperti pendataan anggota dan yang lain-lain ini untuk program intern di pengurus. Kemudian yang kedua untuk program selanjutnya yaitu workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian tadi yang materi itu, Pak Man? Yang materi tadi yang apakah kita pakai yang penetapan materi ini materi darurat atau darurat atau yang biasa? Baik, yang pertama batasan pembelajaran. Batasan pelajaran. Batasan pelajaran matematika, baik itu matematika wajib dan matematika minat. Yang selanjutnya workshop penyusunan perangkat pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga workshop model, metode dan pendekatan pembelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya workshop penyusunan kisi-kisi soal, penyusunan soal dan
penilaian. Kemudian program selanjutnya yaitu optimalisasi penggunaan GeoGebra pada pembelajaran matematika. Kemudian program selanjutnya pemanfaatan Office 365 untuk pembelajaran matematika abad 21. Kemudian yang terakhir penelitian dan pembelajaran matematika. Jadi ini ringkasan dari program kerja yang kita bahas dari awal. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan ke Pak Ketua. Apa yang terakhir tadi? Setelah pemanfaatan Office? Pemanfaatan Office terus? Pemanfaatan Office 365 untuk pembelajaran matematika. Ya, selanjutnya setelah itu. Ya, setelahnya? Setelahnya baru penelitian dan pembelajaran matematika. Penelitian, pembelajaran matematika. Nah, untuk yang ini nanti kita sesuaikan dengan di grup apa yang terakhir. Gimana? Yang untuk program yang terakhir kita judulnya di grup. Yang diusulkan. Jelas, sorry teman. Ya, oh gitu. Intinya yang dari penelitian dan pembelajaran matematika. Itu intinya. Nah, itu. Ya, baik Pak Ketua, mungkin untuk closingnya waktu kurang dari 1 menit. Oh gitu. Oke, baik. Sebagai closing rapat kali ini, jadi saya selaku ketua mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pengurus sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Dan besar harapan saya terkait program yang sudah kita rencanakan ini bisa kita laksanakan secara maksimal nantinya. Dan saya selaku ketua, terus terang, saya sendiri karena baru sangat-sangat minim pengalaman di organisasi ini dan sangat-sangat butuh banyak bantuan dari rekan-rekan pengurus sekalian untuk dalam rangka memajukan MGMP kita ke depannya. Dan terakhir, mungkin saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan pada rapat kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.